Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Arif karena telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan mengenai tugas besar teori perencanaan, yaitu konsep Grand City pada Kota Malang. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Dini Arianti, kemudian ada Septia Yuda, saya sendiri Sulistianing, dan Sasa Nabila. Kemudian selanjutnya ada latar belakang. Jadi 3 tahun terakhir di Kota Malang ini mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 2.316 jiwa dari tahun 2020 sampai 2022. Di samping itu dengan kepadatan penduduk sebesar 7.617.000 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang mengalami kenaikan disebabkan oleh faktor urbanisasi serta faktor lainnya di bidang pendidikan karena Kota Malang sebagai kota pelajar. Tingginya jumlah penduduk berbanding lurus terhadap tantangan dan masalah di perkotaan itu sendiri seperti perubahan iklim dan global warming serta permasalahan lingkungan. Maka dari itu diperlukan konsep kota untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan yang tetap menjaga kualitas lingkungannya. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan prinsip kota berkelanjutan ialah dengan mengintegrasikan lingkungannya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Konsep Green City merupakan konsep kota yang menitik beratkan pada aspek lingkungan kota yang hijau dengan pembangunan yang tidak lagi mengorbankan aset kota, melainkan memanfaatkan aset kota. Konsep Green City tertuang dalam dokumen RT/RW Kota Malang memuat misi untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Maka dari itu, untuk mewujudkan konsep Green City berdasarkan indikator penerapan, diperlukan kajian implementasi konsep yang sudah diterapkan di Kota Malang. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi bagaimana menerapkan konsep Green City secara efektif dan dalam konteks perkotaan berdasarkan indikator penerapan pada kondisi existing, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi konsep Green City yang berjalan di Kota Malang. Yang kedua adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pengimplementasian konsep Green City di Kota Malang. Next. Selanjutnya ada tujuan dan saran. Untuk tujuan sendiri ada dua, yaitu untuk mengetahui implementasi konsep Green City di Kota Malang, dan yang kedua adalah untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam implementasi konsep Green City di Kota Malang yang baik dari sisi faktor pendukung maupun faktor penghambat. Untuk sasaran juga ada dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi implementasi konsep Green City di Kota Malang yang telah berjalan. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor yang berpengaruh dalam implementasi konsep Green City di Kota Malang. Next. Untuk ruang lingkup implementasi sendiri berada di Kota Malang dengan memiliki ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut. Kota Malang secara astronomis terletak pada 11:20:34 detik 38.83 bujur timur, 11:20:40 detik 59,41 detik bujur timur, dan 07:054 detik 38,97 detik. Kita ulang aja ya. Untuk utara sendiri berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, kemudian di timur ada Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, di sebelah selatan ada Kecamatan Tajiman dan Kecamatan Pakisaji, dan di barat itu berbatasan dengan Sukun. Untuk bab 2 sendiri terdiri dari implementasi konsep kota, studi kasus di Kota Malang. Itu untuk konsep Green City, yang indikator pertama ada Green Planning and Design, di mana pendekatan dalam perencanaan perkotaan dan desain yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan, penggunaan sumber daya alam dan kebijaksanaan,
serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Untuk green open space, yaitu area terbuka yang ditujukan untuk pelestarian alam dan peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH sesuai karakteristik kota kabupaten yang ditargetkan pada RTH publik 30%. Untuk green energi sendiri, yaitu energi hijau yang merujuk pada sumber energi yang dihasilkan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian ada green water, di mana efisiensi pemanfaatan sumber daya air, pencegahan pencemaran, dan pengendalian resiko bencana terkait air. Kemudian untuk green waste sendiri untuk pemanfaatan limbah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle untuk mengurangi sampah atau limbah. Kemudian ada green building, di mana mencakup penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, manajemen air yang baik, dan perhatian terhadap kualitas udara dalam bangunan. Kemudian untuk green transportation, di mana pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan. Dan green community, di mana peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau, kepekaan, kepedulian serta peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut kota hijau. Bentar dulu. Petanya Yuda belum. Baik, untuk atribut variabel pertama di atribut Green City ini ada Green Planning and Design, di mana sudah adanya tercantum dokumen perencanaan yang membahas tentang konsep Green City, baik itu dari RT/RW, RDTR, rencana sektoral maupun RTBL. Dalam hal ini sudah membuat kebijakan terkait pemenuhan luasan RTH publik sebesar 20%, kemudian penggunaan energi terbarukan hingga mengenai transportasi hijau. Bentar, kok aku tuan. Ulang. Bentar. Baik, untuk atribut variabel pertama di Green City ini ada Green Planning and Design, di mana substansi rencana tata ruang RT/RW sudah mengaitkan tentang konsep Green City ini, baik untuk RTH publik sebesar 20%, kemudian energi terbarukan, hingga pada pengadaan biopori atau rain garden. Kemudian ada substansi dari dokumen perencanaan sektoral terkait non-retaining water, kemudian pengadaan bangunan pengelolaan limbah, hingga pada substansi di RTBL sendiri terkait transportasi hijau. Kemudian untuk atribut yang kedua, Green Open Space, di sini ruang terbuka hijau di Kota Malang sudah memiliki luasan 1.634,35 hektar, dengan luasan utamanya itu 1.379,47 hektar. Dalam hal ini persentasenya hanya memenuhi 14,71% dari luas ideal RTH perkotaan. Kemudian untuk green open space sendiri masih sekitar belum mencapai 30%, dan hal ini sudah didominasi dari lahan pemakaman. Selanjutnya, berikut adalah peta dari persebaran RTH yang ada di Kota Malang. Next. Untuk atribut selanjutnya adalah green energy, di mana hal ini di Kota Malang sudah menerapkan penggunaan energi terbarukan dari gas metan yang mana dihasilkan dari sampah-sampah yang ada di TKA Supit Urang, di mana memiliki potensi 1.000 ton gas metan per hari dengan memanfaatkan 680 ton sampahnya per harinya. Dalam hal ini juga menghasilkan potensi listrik sebesar 5,56 juta kilowatt-hour per tahun dan mencapai nominal sebesar 2,3 miliar per tahun. Dalam hal ini sudah adanya fasilitas sebanyak 72 pipa gas metana, namun pada tahun 2019 hanya bisa menyebarkan gas metana itu sebanyak 100 rumah tangga penerima manfaat. Nah, dalam hal ini penggunaan energi surya dinilai tidak cocok karena di Kota Malang sendiri memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyaknya
menyebabkan kerusakan pada panel surya, sehingga itu juga berdampak pada PJU berbasis tenaga surya hanya di angka 0,7% dan lampu PJU hemat energi yang berbasis LED itu hanya 13% yang ada di Kota Malang. Selanjutnya, untuk atribut Greenway sendiri sudah adanya 46 TPS dengan skala pelayanan 74,9%. Dalam hal ini TPS yang tersebar ini sudah memenuhi tipe 1, 2, 3 hingga menerapkan 3R, di mana untuk TPA Supit Urang sendiri yang berlokasi di Kelurahan Mulyorejo sudah mengadopsi sistem sanitary landfill dengan persentase sampah tertampungnya 98%. Dan di Kota Malang sendiri sudah diinisiasi sejak 2011 tentang Bank Sampah Malang yang mana berbasis 3R juga. Dalam hal ini Bank Sampah mampu untuk mengambil sampah dari nasabah bank itu sekitar 3 ton per hari, dan itu perputaran uangnya sangat besar sekali hingga juga mampu mengurangi sampah khususnya di tahun 2021 kemarin 660,54 ton per bulan. Selanjutnya, untuk green water sendiri terdapat 29 sumur resapan di kelurahan dengan tingkat pelayanan IPAL-nya 5,40% dan tingkat konsumsi air per kapitanya sebanyak 139 liter per hari. Dalam hal ini juga kondisi Kota Malang yang memiliki curah hujan yang tinggi memiliki potensi untuk menerapkan lahan resapan di halaman tiap rumah, baik itu secara individu maupun secara komunal, dan hal ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Selanjutnya, next. Untuk atribut selanjutnya adalah green transportation, di mana 14,90% adanya ketersediaan trotoar, dan juga di Kota Malang sudah adanya angkutan umum berupa mikrolet, LRT, dan BRT yang telah diterapkan. Nah, dalam dokumen rencana induk jalur sepeda Kota Malang tahun 2014 hingga 2024 sudah dijelaskan terdapat 9 titik rencana stasiun bike sharing dengan radius pelayanannya 500 meter hingga 1 km. Selanjutnya, next. Selanjutnya untuk green building sendiri masih 0% ya untuk implementasi bangunan hijaunya, dan terkait kebijakan tentang suatu bangunan dapat dikatakan sebagai bangunan hijau itu masih belum tertuang. Namun di sini green building dimaksudkan dilihat dari appropriate site development, energy efficiency, dan conservation, water conservation, material resources, and cycle, indoor health and comfort, dan building environment management. Dalam hal ini, arsitektur yang ada di Kota Malang ini banyak arsitektur kolonial dan harusnya dapat untuk dijadikan referensi dalam pengembangan bangunan hijau. Next. Terakhir, dari atribut green community ada 55 komunitas hijau di kelurahan, dan hal ini masif sekali ya, dan frekuensi kegiatan komunitas hijaunya ini rutin setiap 3 bulan sekali, di mana aktif bekerja sama dengan baik itu pemerintah, swasta dengan program CSR-nya, masyarakat lainnya. Kemudian untuk aktivitas salah satunya komunitas hijau yang ada di Kota Malang yaitu Kampung Glimpung Go Green ini, mereka terfokus pada gerakan reboisasi dan konservasi dengan programnya mereka itu Gemar atau gerakan menabung air yang dilakukan dengan pembuatan lubang resapan biopori seperti parit infiltrasi, bak kontrol infiltrasi, dan sumur injeksi. Secara visual juga dari kampungnya itu memiliki banyak sekali tanaman toga atau herbal yang menghiasi di setiap halaman rumah dan sepanjang jalur kampung tersebut. Baik, selanjutnya ada faktor penerapan konsep Green City, di mana faktor ini terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung dari konsep penerapan dari Green City, di mana di sini kami sudah memaparkan ada 3 dari faktor pendukung. Yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah sendiri kan memiliki aset pemerintah seperti lahan yang dapat menambah wilayah ruang terbuka hijau. Dengan hal ini,
pemerintah bisa membeli lahan yang secara privat yaitu masyarakat untuk dijadikan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan konsep Green City. Kemudian ada program CSR, di mana program CSR sendiri itu adalah dari swasta, di mana untuk mewujudkan atribut Green Open Space, yaitu terdapat beberapa lahan yang sudah dibangun atau taman yang dibangun dari program CSR. Terdapat 11 taman yang dibuat dari program CSR. Kemudian ada gerakan hijau, yaitu adalah aksi yang mendorong masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan publik dalam membangun ruang terbuka hijau. Terdapat banyak komunitas yang bergerak di bidang gerakan hijau ini untuk memang merealisasikan atau mewujudkan dari konsep Green City. Kemudian ada faktor penghambatnya sendiri, yaitu dari pemerintah, di mana pemerintah sendiri kan memegang kebijakan fiskal atau peraturan, undang-undang, dan tindakan pemerintah lainnya yang mempengaruhi berbagai aspek perkotaan, seperti beralih fungsinya ruang terbuka hijau publik di Kota Malang. Terdapat beberapa taman yang berubah alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Kemudian ada pemilik lahan. Pemilik lahan ini adalah faktor penghambat di mana lahannya dapat dibangun menjadi bangunan apa saja menurut keinginannya tanpa memperhitungkan bahwa bangunan tersebut tidak sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang. Ketika bangunan tersebut dibangun tidak sesuai dengan rencana tata ruang, ini akan menjadi penghambat dari penerapan konsep Green City itu sendiri. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan 8 atribut variabel Green City, terdapat 7 atribut variabel yang telah diimplementasikan, sedangkan terdapat 1 atribut variabel Green City yang belum diimplementasikan, yaitu Green Building. Dari 7 atribut variabel yang telah diimplementasikan, perlu adanya pengoptimalan dari indikator terkait. Faktor pendukung dari pengimplementasian konsep Green City Kota Malang didukung oleh pemerintah Kota Malang dengan melakukan alokasi aset pemerintah menjadi ruang terbuka hijau serta dari kebijakan lainnya yang telah diarahkan pada implementasi Green City. Itu program CSR dan dari masyarakat dengan program komunitas hijau atau Green Community yang telah aktif berpartisipasi. Faktor penghambatnya ialah yakni adanya alih fungsi lahan RTH menjadi bangunan komersial yang diakibatkan oleh adanya investor yang menekan pemerintah serta kurang tegasnya pemerintah untuk memberlakukan regulasi penyediaan RTH pada pemilik lahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.